Baik, kita bergeser ke informasi lain. Mungkin Anda yang tinggal atau mobilitasnya di wilayah DKI Jakarta akan sempat melihat ada jalur sepeda ya. Yang jalur yang diperuntukkan untuk para pesepeda. Tapi rupanya dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi dari jalur sepeda tersebut sudah mulai rusak gitu ya di beberapa titik dan juga seolah-olah tidak terawat gitu. Jalur pesepeda di DKI Jakarta, khususnya di kawasan Semanggi, Jakarta ini diresmikan pada Oktober 2022 lalu, mendekati masa akhir jabatan dari Gubernur DKI Jakarta saat itu adalah Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta telah membangun kurang lebih 100 km jalur sepeda dan juga 240 km jalur trotoar. Pembangunan jalur sepeda ini dilakukan di sejumlah jalan di ibu kota sejak tahun 2021 lalu. Namun, dalam perjalanannya, seringkali jalur sepeda ini dimasuki motor atau bahkan dipakai oleh sebagian orang sebagai tempat parkir atau ngetem angkutan umum untuk menarik penumpang. Awalnya jalur sepeda diadakan Pemprov DKI untuk memfasilitasi warga karena terjadinya peningkatan jumlah pesepeda di ibu kota. Selain itu juga merupakan upaya Pemprov DKI untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Apalagi kini work from home sudah tidak diberlakukan dan aktivitas ibu kota ini kembali padat dipenuhi kendaraan. Justru dipergunakan oleh para pengendara sepeda motor dan juga pengendara mobil ya. Terlihat karena ada yang buat ngetem angkutan, ada yang juga buat sepeda motor lewat, ada juga bahkan mobil kalau udah macet ya lewat situ juga mau nggak mau ya. Lalu bagaimana juga tanggapan para pesepeda ya mengenai kondisi jalur khusus sepeda saat ini? Kita akan bergabung dengan rekan Leo Chandra yang akan bersepeda pagi hari ini juga ngobrol-ngobrol dengan para pesepeda yang biasa menggunakan jalur sepeda di Jakarta. Leo. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Kamarati. Tren bersepeda di pertengahan 2020 ini memang mencuri perhatian. Banyak orang yang kemudian pada saat pandemik itu tidak bisa beraktivitas, kemudian mereka beralih menggunakan sepeda. Dan kemudian tren sepeda ini dilihat oleh masa jabatannya Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Anies Baswedan. Dan kemudian kemunculan adanya jalur bersepeda. Ini sekarang tidak seperti waktu di launchingnya atau waktu diresmikannya. Dan saya ingin mengajak Bayu dan juga Kamarati dan juga pemirsa yang ada di rumah, beginilah kondisi dari jalur pesepeda di mana memang ini merupakan kon oren sebagai pembatas dan juga sebagai pelindung. Itu memang sudah tidak terlihat lagi tertancap di pinggir jalan karena memang diketahui untuk jalan sebelahnya ini merupakan jalanan untuk pengguna selain sepeda, yaitu bermotor roda 2 dan juga mobil. Namun dari pantauan kami tadi di tempat saya melaporkan di Wahid Hashid ini memang terlihat beberapa motor itu berlalu lalang menggunakan jalur sepeda. Dan kita ingin menanyakan langsung untuk pengguna sepeda, dan tadi kita sudah sempat melihat ada beberapa pengguna sepeda juga. Dan untuk kondisinya seperti sekarang, ini bisa dibantu untuk diperlihatkan bahwasannya memang tuh terlihat pemirsa, Bayu dan juga Kamarati, beberapa pengguna sepeda motor bandel menggunakan jalur sepeda, dan di mana memang ini diketahui itu satu arah seperti itu. Dan ini sudah ada pengguna pesepeda juga, kita ingin tanya-tanya juga. Halo Bang, selamat pagi. Pagi. Ya. Dengan Abang siapa? Saya Bondan. Saya Misra. Oke, Bang Misra, dan ini ada satu lagi. Ya, Fadli. Oke, Fadli. Ini dengan adanya penggunaan jalur sepeda khusus oleh pemerintah DKI Jakarta pada saat itu Pak Anies Baswedan. Gimana menurut pengguna sepeda sendiri, apakah ini efektif? Pastinya harusnya efektif ya, karena kita beberapa teman yang bersepeda setiap hari gitu ya. Ini memanfaatkan ini, merasa nyaman sebenarnya, merasa aman kalau ada jalur sepeda sebenarnya. Sehingga kita bisa melihat kita di jalur sepedanya gitu. Dan kemudian melihat kondisi sekarang untuk jalur khusus pesepeda ini bagaimana nih pendapatnya Bang? Menurut saya kalau jalur sepeda sekarang udah banyak yang dirusak ya. Apalagi banyak mobil yang pada parkir di jalur sepeda, motor, bajai segala. Jadi saya jadi nggak terganggu gitu. Agak terganggu apalagi kalau kita udah waktu buru-buru, hujan, dan lagi ada pedagang yang jualan di jalur sepeda, itu sangat mengganggu sekali. Dan bagaimana nih pendapatnya Bang Fadil sendiri memaknai jalur sepeda yang
beberapa kali kelihatan menggunakan jalur motor dan mobil. Kira-kira itu kenapa, Bang? Pesepeda yang pakai jalur motor atau mobil, ya pertama mungkin karena jalur sepedanya suka dihalangin gitu ya. Ada mobil parkir atau misalkan jalur sepedanya nggak layak. Paling sering kan misalnya nih, contoh tuh lihat mobil parkir di jalur sepeda. Sana juga banyak dipakai buat taksi. Ya kita terpaksa ke pinggir dong, lewat ke badan jalan mau nggak mau gitu. Dan gimana nih, Bang, harapannya untuk kedepannya nih di jalur sepeda sendiri? Untuk kedepannya, apakah ini hanya sebuah tren atau seperti apa nantinya? Oh, kalau tren ya harus terus ini jalur sepeda ini di mana-mana juga di kota-kota berkembang di dunia kayak di Paris, apalagi di Amsterdam gitu ya. Itu bukan tren lagi, itu memang udah gaya hidup gitu. Nah makanya kita berharap si DKI ini sebagai di ibu kota yang sekarang masih ibu kota ya, masih ibu kota di Indonesia ini jadi pelopor gitu, biar infrastruktur pendukung pesepedanya itu baik gitu. Dan ini pasti akan jadi terus ke depannya, di masa depan itu orang lebih menghargai untuk yang aktif mobility gitu. Dan terakhir nih ya, Bang ya, sebelum Abang kemudian melanjutkan lagi nih perjalanannya, kira-kira apakah nantinya kota Jakarta itu aman untuk mereka yang pengguna sepeda aktif? Apalagi kan ini kita lihat mobilitas Abang menggunakan sepeda, ke kantor juga pakai sepeda, Bang? Ke kantor pakai sepeda juga ya? Itu bagaimana? Apakah Jakarta ini pada akhirnya nanti aman? Harusnya aman ya, karena Jakarta punya dana 7,5 miliar nih untuk memperbaiki jalur sepeda. Kualitasnya harus diperbaiki, artinya dengan dana 7,5 miliar itu harusnya kita punya jalur sepeda yang lebih baik ya, lebih nyaman, sehingga semua jenis sepeda bisa dipakai, sepeda yang kecil, sepeda yang besar, dan berbagai macam ukuran ban sepeda juga, sehingga jalannya itu benar-benar bisa dinikmati, bahkan pesepedanya pun dari mulai anak-anak, perempuan, manula, ibu-ibu, ya, semuanya bisa menikmati dengan yang tadi 7,5 miliar tadi. Harusnya kita pantau bersama nih, di mana dana 7,5 miliar itu untuk memperbaiki jalur sepeda gitu. Baik, terima kasih ya Bang-Abang semuanya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan itu dia tadi wawancara saya dengan pengguna sepeda. Dan memang mereka memberikan tanggapan bahwasannya pengguna sepeda itu menggunakan jalur bermotor ataupun jalur mobil. Itu dikarenakan memang kondisi jalur khusus pesepeda sendiri itu sudah didominasi oleh mereka yang menggunakan lahan parkir. Seperti mobil, kemudian taksi. Dan tadi terlihat juga Bayu dan juga Kamarati serta pemirsa melihat langsung sendiri di kawasan Wahid Hasyim ini sendiri, itu terlihat pengguna sepeda motor yang memang menggunakan jalur sepeda ini untuk berlawan arah. Bahkan di belakang saya pun terakhir masih terlihat lawan arah dengan menggunakan jalur sepeda. Seperti itu Bayu dan juga Kamarati, kembali ke Anda ke studio.